Kita lanjutkan sesi kita pada pagi ini, yang mana pada pagi ini adalah kucing ketiga atau terakhir ya. Kucing terakhir, bimbingan terakhir, untuk kemudian kita bersiap-siap tanggal 17 besok melaksanakan seminar rancangan aktualisasi atau biasa juga disebut dengan evaluasi rancangan aktualisasi. Nah, dengan demikian pada pagi ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk lebih matang lagi sehingga benar-benar kita memiliki kesiapan untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah teman-teman buat. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan menundukkan sejenak kepala. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga segala apa yang menjadi keinginan kita, kemauan kita dalam rangka untuk memproses diri kita benar-benar tercapai dengan baik dan lancar, dan mendapatkan sesuatu sebagai bekal kita mengabdi kepada rakyat Indonesia. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Teman-teman yang saya hormati, pada pagi ini saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mempersiapkan diri lagi ya dalam rangka untuk melaksanakan seminar besok tanggal 17. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika seminar besok jangan pernah ada keraguan sedikit pun terhadap segala apa yang sudah dibuat. Artinya tanamkanlah kepercayaan pada diri kalian bahwa yang dibuat ini adalah milik Anda, gitu ya, milik kawan-kawan. Yang dibuat ini adalah dibuat sedemikian rupa dengan berbagai alasan, berbagai argumen, gitu ya. Jadi dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak tahu. Ya, tidak ada alasan untuk tidak tahu terhadap apa-apa yang dipertanyakan oleh penguji nantinya. Itu yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan pada kesempatan ini. Jadi agar kita memiliki kepercayaan pada diri, agar kita memiliki kepercayaan diri yang penuh sehingga siap untuk menjawab apapun yang menjadi pertanyaan dari penguji. Yang berikutnya juga yang ingin saya sampaikan. Kemudian apa peran mentor, gitu ya? Dalam hal ini yang dapat saya sampaikan, teman-teman, mentor itu berperan untuk mempertegas, ya, untuk menyampaikan bahwa mentor itu sendiri berkebutuhan terhadap apa yang Anda buat. Isu-isu apa yang dibuat, dan memang itulah terjadi di kantornya itu sendiri. Dan mentor itu menyatakan mendukung, gitu ya kawan-kawan ya, mendukung terhadap aktualisasi, ya, terhadap rancangan aktualisasi yang dibuat oleh teman-teman itu sendiri. Jadi itu yang dapat saya pertegas, bukan menguji, bukan justru menyampaikan pertanyaan ketika seminar, tetapi sekali lagi membutuhkan dukungan dari seorang mentor, membutuhkan doa restu, gitu ya, dari seorang mentor. Karena apa? Karena segala apa yang dibuat oleh kawan-kawan ini sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan, sebelumnya sudah mendapatkan restu, gitu.
Makanya sering saya katakan, tolong jangan sampai tidak mendapatkan persetujuan dari mentor. Gitu ya. Tolong harus berkoordinasi dengan mentor. Nah, dengan demikian pada saat seminar besok, sekali lagi saya sampaikan betapa pentingnya untuk mendapatkan dukungan dari mentor. Nah, kemudian coach-nya perannya sebagai apa? Ya, coach ya, yang kebetulan saya duduk sebagai coach ini, pada saat seminar besok saya berperan sebagai moderator. Moderat sifatnya saya, gitu ya, moderat. Jadi netral gitu. Nah, tentu yang namanya teman berdiskusi bersama-sama selama ini tentu mengharapkan agar segala apa yang dibuat oleh kawan-kawan ini dapat secara lancar untuk mempertanggungjawabkannya. Tentu ya. Nah, dengan demikian peran saya sekali lagi adalah netral. Hanya apa ya namanya? Moderator saja. Nah, kemudian kalau seminar itu sudah usai, gitu ya. Kalau seminar itu sudah usai, nah, kita tetap berada di Zoom meeting ini. Disitulah peran saya lagi sebagai coach untuk melihat apa perbaikannya, gitu ya. Pada hal-hal yang bagaimana perbaikannya. Ayo tolong diperbaiki yuk, itulah. Dan juga demikian juga mentor harus mencari tahu apa perbaikannya, hal-hal yang bagaimana yang perlu diperbaiki, gitu ya. Benang merahnya di mana dan sebagainya lah. Gitu. Nah, itu perannya coach dan mentor. Terus penguji ya biasa menguji, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada kalian, kepada teman-teman itu. Menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya mengujilah begitu ya. Saya katakan, mengujilah gitu. Jadi ketika seminar itu tolong dipersiapkan sedemikian rupa. Ya, laptopnya yang on selalu. Kemudian mentornya juga ya. Mentornya juga tolong dipersiapkan untuk menutup kemungkinan mentor itu belum sepenuhnya mengoperasionalkan komputer dan atau laptop barangkali, ya tolong dibantu. Tolong dibantu. Kenapa hal ini perlu untuk saya sampaikan kepada kawan-kawan? Karena sangat mungkin juga mentor itu sendiri di samping juga mementori di grup kita ini, di kelompok kita ini, sangat mungkin juga mau menjalankan peran mentor di kelompok yang lain. Sehingga tidak akan saling tunggu, tidak akan memakan waktu yang lama. Begitu ya, teman-teman ya. Dengan demikian, tolong dibuat sedemikian rupa, ya. Siapa yang akan tampil pertama, siapa yang akan tampil kedua, siapa yang akan tampil ketiga, dan seterusnya sampai ke 10. Tolong disepakati, dan tolong itu harus sudah siap, on. Nah, atas dasar itulah betapa pentingnya kawan-kawan persegera untuk menyampaikan, ya, untuk menyampaikan PPT-nya kepada panitia, kepada ketua kelompoknya di sini siapa? Kepala sukunya untuk menyampaikan. Pak. Nah, kepada Ibu Sintami untuk apa namanya itu menampung semuanya itu, ya, dan juga menentukan siapa tampil pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Tolong itu disampaikan kepada Mas Danan Jaya dan sampaikan juga kepada saya ya, sehingga saya bisa untuk mengetahui siapa tampil ke pertama, kedua dan seterusnya. Berikutnya yang perlu untuk saya sampaikan bahwa jika toh misalnya sudah dipastikan, disepakati siapa tampil pertama, kedua dan sebagainya,
Ada kalanya juga mentor itu belum siap. Ambil contoh. Pertama Mbak Sintami, Bu Sintami tampil pertama. Kemudian ternyata mentornya belum siap ini, belum ada ini, gitu ya, belum gabung ini. Ya silakan. Siapa ini yang mentornya sudah bergabung, sudah siap? Kemudian Bu Leli, oh saya Pak, sudah Pak, saya sudah siap Pak. Walaupun Bu Leli nomor 5, nggak apa-apa Bu Leli duluan. Silakan Bu Leli untuk bersiap-siap mempresentasikan rancangan aktualisasinya, gitu. Tak 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 tak, tak segera tampil, gitu. Nggak harus gerasa gerusu lagi, gini gitu dan sebagainya. Tolong tidak ya, gitu. Kecuali misalnya faktor alam, nah itu saya nggak bisa jawab begitu ya. Itu semuanya dihadapkan dengan persoalan, itu salah satu kelemahan IT itu sendiri. Demikian seterusnya. Ayo tampil, setelah tampil yang nomor 5 Bu Leli, balik ke pertama. Gimana Bu Sintami, sudah siap belum? Belum Pak, ternyata belum siap mentor saya. Kemudian dialihkan yang lainnya, siapa dulu ini yang mentornya sudah datang? Bu Nur sudah, oh ya Pak, alhamdulillah saya sudah, mentor saya sudah datang ini Pak, sudah siap, sudah gabung. Oh ya silakan, gitu. Setelah Bu Nur kembali ke Bu Sintami. Sintami misalnya, kalau sudah ya, oh ya Pak, sudah Pak, alhamdulillah, ini sudah, silakan. Baru kedua, demikian seterusnya sampai yang ke-10. Itu yang katakan, untuk memanfaatkan waktu sedemikian rupa, jangan sampai ada waktu molor, ya, jangan ada sampai ada waktu molor. Sekali lagi, karena ada kemungkinan juga mentor di sini dan juga mementor di tempat yang lain atau di kelompok yang lain. Kawan-kawan yang saya hormati, waktu yang ini biasanya 30 menit. Apa kita ada bicara khusus nanti, Mas? Nggih, Bapak. Terkait dengan waktu ya? Waktu monggo apa jenengan kan nanti yang moderator ya, Bapak? Nggih, monggo ini. Jadi waktu, jadi yang sudah biasa aja Mas ya. Nggih. Ya, jadi waktu sebetulnya 45 menit per orang, gitu ya. 5 menit per orang. Nah, itu semuanya tergantung daripada kawan-kawan. Gitu. 45 menit per orang. Nah, pelaksanaannya ya sebagaimana yang sering kita lakukan, maksimal 30 menit sudah selesai. 30 menit sudah selesai. Nah, pembagiannya bagaimana 30 menit itu? Yang 15 menit itu untuk kawan-kawan mempresentasikan. Ya. Kemudian yang 15 menit adalah bagi 3. Ikutnya 5 menit, kalau saya sih hanya mengantarkan saja. Ya. Kemudian apa namanya itu? Mentor 5 menit, penguji 5 menit. Loh, kenapa demikian? Gitu ya. Pengujinya kok hanya 5 menit? Kan gitu kan? Jadi penguji itu menggunakan waktunya yang 15 menit itu, sebelumnya itu kan, yang menggunakan waktunya sebelum seminar ini terlaksana. Gitu loh. Sebelum seminar ini terlaksana. Maka dengan demikian, betapa pentingnya kawan-kawan ini untuk menyampaikan rancangan aktualisasinya untuk kemudian disampaikan kepada penguji, sehingga malam-malamnya, malam sebelum seminar dimulai, penguji itu sudah berkesempatan untuk membuka-buka rancangan aktualisasi kawan-kawan itu sendiri. Gitu kawan-kawan. Jadi sekali lagi, yang 5 menit ketika disampaikan oleh ketika seminar, itu hanya menyampaikan saja hasil daripada pemeriksaan atau koreksi sebelumnya. Apakah tadi malamnya dan sebagainya.
Itu kawan-kawan. Jadi ketika presentasi maksimal 15 menit saja. Maksimal 15 menit saja. Nanti akan diingatkan kalau misalnya lebih dari itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi barangkali sudah sempat juga saya menyinggung sebelumnya bahwa jalannya seminar itu bahwa diawali dengan siapa? Moderator yang akan menyampaikan ucapan terima kasih misalnya ya kepada penguji telah berkesempatan hadir dan atau bergabung pada kesempatan ini, kemudian kepada mentor serta kawan-kawan itu semua. Saya membuka, gitu ya. Kemudian saya persilahkan kepada peserta itu sendiri. Yang pertama siapa? Ibu Sintami, silakan untuk menyampaikan rancangan aktualisasinya. Gitu. Kemudian setelah Bu Sintami menyampaikan rancangan aktualisasinya, Bu Sintami mengembalikan kepada saya. Demikian rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan, Bapak penguji yang saya hormati, Bapak Kut dan Bapak Mentor. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seperti itu. Saya kembalikan kepada Pak Dewa. Kemudian saya lagi berbicara, gitu ya. Berbicara. Saya memberikan kesempatan kepada mentor terlebih dahulu untuk minta pendapatnya beliau bagaimana terkait dengan rancangannya Ibu Sintami itu sendiri. Kemudian mentornya menyampaikan, alhamdulillah Ibu Sintami pada kesempatan ini sudah dapat menyampaikan rancangan aktualisasinya. Kami sebagai mentor mendukung terhadap rancangan aktualisasi oleh Ibu Sintami. Saya sangat setuju. Karena apa? Karena yang selama ini kami rasakan bertugas di puskesmas, bla 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 bla, ya itulah yang kami hadapi. Nah, menjadi harapan kami sebagai mentor agar dengan kehadirannya seorang Sintami bisa untuk memperbaiki ini dan tidak akan muncul isu-isu yang sama pada kesempatan yang akan datang. Begitu. Tidak usah banyak-banyak. Nggak usah menyampaikan pertanyaan dan sebagainya. Perlu. Kecuali misalnya sebelum seminar boleh. Saya lanjut yang tadi. Kemudian kembali. Demikian Bapak yang dapat saya sampaikan sebagai rasa syukur saja terhadap kehadiran anak-anak baru ini. Begitu misalnya. Kembali ke Pak Dewa. Setelah itu saya menyampaikan, terima kasih Bapak Mentor atas dukungannya, gitu ya, singkat saja. Kemudian tentunya dalam kesempatan ini saya menyampaikan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu penguji. Baru Bapak penguji atau Ibu penguji menyampaikan, bla 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 bla. Nah, ketika penguji itu menyampaikan koreksinya, tolong Anda siap-siap alat tulis. Ya, tolong bersiap-siap alat tulis, hal-hal apa yang perlu untuk diperbaiki, tolong secepatnya ditulis. Gitu ya. Nah, kemudian setelah penguji selesai menyampaikan, kembali ke saya. Dan saya kemudian mengambil sebuah kesimpulan dan sebagainya, sekaligus saya menutup. Begitulah. Kemudian saya melanjutkan ke yang kedua, presenter yang kedua. Demikian seterusnya. Nah, kemudian kalau sudah semuanya kawan-kawan, kalau sudah semuanya berkesempatan untuk memaparkan rancangan aktualisasinya, tolong kawan-kawan untuk tetap berada di Zoom ini. Ya. Tolong kawan-kawan ini semua tetap berada di Zoom ini. Kenapa demikian? Saya tadi sempat menyampaikan bahwa disinilah kesempatan kita untuk saling berkomunikasi. Siapa kebagian apa dalam hal apa perbaikannya dan sebagainya. Sekaligus juga saya akan menyampaikan kepada kawan-kawan
apa yang dapat dilakukan pada saat aktualisasi besoknya. Gitu. Permisi saya sebentar ya. Pak, bentar. Saya lanjut ya, sebentar ya. Nah, saya lanjut bahwa pada kesempatan itu juga akan saya berikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk memperbaiki segala apa yang menjadi koreksi dari penguji itu sendiri. Maka disitulah perlunya kita untuk bergabung dulu sebentar, dan sekaligus juga saya ingin menyampaikan apa-apa yang perlu untuk dipersiapkan pada saat aktualisasi besoknya. Itu kawan-kawan. Nah, aktualisasi itu memulainya sehari setelah seminar atau evaluasi. Besok seminar tanggal 17. Hari apa itu? Kamis ya? Hari Kamis. Berarti aktualisasi mulai kapan? Hari Jumat itu. Gitu. Hari Jumat itu. Tanggal 18. Nah, dengan demikian segala apa yang sudah dijadwalkan, ya dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Sesuai dengan jadwalnya. Pertama adalah koordinasi dengan mentor. Walaupun sudah ketemu pada saat seminar besok itu, ya ikuti aja jadwalnya itu sendiri. Matur nuwun kula nuwun lagi kepada mentor. Enggak apa-apa. Nun sewu Bapak, ini kembali kami matur kepada panjenengan, misalnya seperti itu ya. Kembali saya matur kepada panjenengan bahwa mohon doa restunya agar kami dapat untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi ini selama 1 bulan ke depan. Mohon dukungannya Bapak atau Ibu dan sebagainya. Nah, apapun penyampaian daripada mentor itu sendiri, apakah ada disposisi dan sebagainya, dicatat itu. Bla 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 bla. Catat itu. Kemudian minta untuk ditandatangani, dan itu nantinya akan dilampiri pada saat membuat laporan aktualisasi. Itulah namanya bukti fisik, kawan. Atau sekaligus sekarang saya sampaikan ya, besok biar nggak terlalu berpanjang lebar, karena biasanya setelah seminar itu sudah senang sekali ya. Alhamdulillah sudah lewat tahapan ini, wah seneng wes gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekaligus saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi pada saat aktualisasi, ya sejatinya mulai aktualisasi itu adalah pada saat setelah seminar. Kalau misalnya seminarnya itu selesai hari Sabtu, berarti Senin. Demikian seterusnya. Jadi kegiatan apa yang dapat dilakukan pada saat seminar? Yaitu kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ada di dalam matriks kegiatan yang dituangkan ke dalam jadwal. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang masih mengganjal? Begitu ya? Oke, tidak ada. Tuh. Sekali lagi, tolong bukti fisiknya. Apapun bentuk kegiatannya itu, pikirkan output-nya apa. Ya. Untuk mencapai output-nya itu didukung oleh bukti fisik. Bukti fisik. Gitu. Jangan juga lupa mengkaitkan kegiatannya itu dengan apa? Dengan sikap perilaku bela negara. Sebagaimana yang sudah ditulis ya. Kemudian nilai-nilai dasar berakhlak, pegawai negeri sipil berakhlak, gitu, dan seterusnya. Bukti fisik. Nah, bukti fisik itu nanti sekali lagi dilampiri sebagai bahan lampiran ketika membuat laporan aktualisasi. Clear? Loh, kapan Pak membuat laporan aktualisasi?
sebagaimana jadwal. Sebagaimana jadwal. Tetapi ya, agar jangan sampai membuat laporan, boy mendadak sampai tidak tidur-tidur gitu ya. Semalaman karena besok akan seminar, datang lagi langsung ini, seminar secara langsung ini, boy begadang kawan-kawan tuh. Tidak sampai seperti itu, maka bisa nyicil. Ya kawan-kawan ya, dicicil aja. Itu loh. Sehingga gongnya sebagaimana waktu sebagaimana dalam jadwal. Itu membuat laporan. Nah, laporannya bagaimana, Pak? Maka dengan demikian, laporan itu dibuat sedemikian rupa, tinggal melengkapi bab 4 dan bab 5. Tidak usah cawe-cawe lagi. Bab 1, bab 2, bab 5, nggak usah dicawe-cawe. Tinggal melengkapi bab 4 dan bab 5 saja. Karena bab 4 dan bab 5 merupakan realisasi daripada bab 3 itu. Clear sampai di sini? Clear ya? Clear. Ini saya ingatkan, mumpung saya ingat ini. Dalam latar belakang, kawan-kawan, kan ada tertulis, misalnya contohnya tertulis. Atas dasar itulah ya, penulis atau kami membuat judul rancangan aktualisasi bla 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 bla. Kan gitu kan? Nah, tetapi ketika membuat laporan itu dirubah. Bukan rancangan lagi, laporan aktualisasi. Oke? Yes. Ojo lali lo ya. Ya, ojo lali lo ya. Yang sekarang ini namanya rancangan aktualisasi. Yang nanti semuanya menjadi laporan aktualisasi. Clear ya? Clear. Kemudian kawan, hal yang perlu untuk juga saya ingatkan pada kesempatan ini, di dalam bab 4 itu kan ada analisis dampak. Yang C kalau nggak salah, saya lupa ini. Ya, kan ada analisis dampak kan? Itu khusus untuk golongan 3. Itu khusus untuk golongan 3. Bagi golongan 2 tidak perlu membuat analisis dampak. Clear? Tolong dicatat ini daripada lupa. Ya, Bapak. Tidak perlu membuat analisis dampak bagi golongan 2. Bagi golongan 3 harus. Berikutnya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini adalah terkait dengan itu sudah laporan. Nah, kalau laporan sudah selesai kawan, ya, kalau laporan sudah selesai sebelum dijilid dan sebagainya, ini masalah jilidnya silakan komunikasi kepada Mas Dana ya. Itu saya tidak tahu bikin berapa kali dan sebagainya, kebutuhan setempat itu. Sebelum dijilid, sebelum di nah, bawa itu sebelum diperbanyak, bawa matur kepada mentor sekaligus membawa laporan itu ya. Barangkali mentor mengkoreksi. Ya, berikan kesempatan beliaunya itu untuk mengkoreksi, untuk melihat-lihat mana yang cocok, mana yang tidak cocok, mana yang perlu ditambahkan dan mana yang tidak perlu ditambahkan. Gitu ya. Nah, sekaligus juga matur kepada mentor bahwa tanggal sekian panjenengan diminta hadir secara langsung pada saat seminar terakhir sebagai penentu. Gitu. Kecuali misalnya penyelenggara memiliki kebijakan lain bahwa akan tetap dilaksanakan secara daring, ya monggo silakan. Tetapi kalau memang misalnya tetap dilaksanakan secara daring, matur kepada mentor akan dilaksanakan secara daring. Gitu.
Sehingga panjenengan tidak salah. Melapor sudah, laporan juga sudah selesai. Gitu ya. Memberikan kesempatan kepada beliaunya itu sudah untuk mengkoreksinya. Clear. Sehingga pada saat seminar juga sama perannya, mendukung dan telah dilaksanakan semua kegiatan dan didukung dengan bukti fisik yang ada. Alhamdulillah, wis gitu, teman-teman itu. Oke? Nah, itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kemudian, senyampang aktualisasi itu, kawan, ya, senyampang aktualisasi itu, kawan-kawan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pengendalian. Laporan itu, formatnya sudah ada di materi itu, tolong dilihat ya. Formatnya sudah ada di materi, tolong dilihat itu formatnya, format pengendalian itu ada itu. Itu formatnya sudah ada, dan itu tolong disampaikan setiap minggu kepada mentor dan kepada coach. Itulah sebagai bentuk pengendalian, tidak lepas kawan-kawan itu, tidak dilepas, tidak. Ya, tidak dilepas. Kenapa? Karena statusnya adalah masih status sebagai peserta diklat. Sekaligus juga untuk memperlancar jalannya aktualisasi. Untuk memperlancar jalannya aktualisasi. Begitu. Dengan demikian, perlu untuk mendapatkan laporan, baik coach maupun mentor. Itu pengendaliannya. Nah, kalau untuk saya, di samping itu juga bisa tetap juga komunikasi melalui WA, nggak apa-apa ya, melalui WA juga nggak apa-apa. Nah, tentu tidak menjadi harapan kita bersama-sama ya untuk tidak lancar. Tentu yang menjadi harapan kita adalah lancar semuanya. Kalau misalnya ada ganjalan dan sebagainya, komunikasi kepada coach dan komunikasi kepada mentor melalui WA mohon nggak apa-apa. Khusus untuk coach dengan demikian, ya laporan pengendaliannya itu bisa dilakukan ya pada saat saya nanti ini saya koreksi ya itu, kemudian saya tanda tangan. Oke, karena butuh tanda tangan itu kan tidak mungkin saya menandatangani pada saat itu juga kan ya. Tapi tolong dilapori secara lisan, begini Pak, begini Pak, begini Pak, begini Pak. Kemudian formatnya akan saya tanda tangani ketika saya hadir ke Bondowoso. Bisa diterima? Oke. Apalagi ya? Nah, itu tentang pelaksanaan aktualisasi. Tentang seminar besok sudah clear, tentang pelaksanaan aktualisasi juga sudah clear semuanya. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita melihat lagi tentang rancangan aktualisasinya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan untuk masalah pembuatan PowerPoint atau yang lain, monggo ditanyakan Pak Dewa. Yang jelas, jangan berkecil hati. Oke? Halo, saya belum dengar suaranya ini. Pak. Ya, harus Pak. semangat. Yang jelas, Ya, jangan berkecil hati. Kalian adalah orang berpotensi. Memiliki kelebihan. Ya, memiliki kelebihan teman-teman ini. Walaupun juga memiliki kelemahan. Itu adalah hukum alam. Ya. Ya. Masing-masing orang pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Kita harus tahu kelebihan kita di mana dan harus kita manfaatkan kelebihan-kelebihan itu. Dalam hal ini kita seminar, kita berbicara, kita berkomunikasi, gunakan sebagaimana yang kita mampu.
Ya, gunakan sebagaimana gaya yang kita miliki, style yang kita miliki. Gak apa-apa. Jangan lupa, penguji adalah punya kelebihan dan punya kelemahan. Oh, keren kan? Itu kan? Iya. Penguji juga punya kelebihan dan punya kelemahan. Gitu. Makanya santai saja. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Ya. Saya mampu. Gitu. Oke? Saya mampu. Saya bisa. Gitu loh. Itu. Kemudian seminar sudah, pertanyaan ya dan sebagainya, harus percaya diri dan sebagainya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan langsung melihat ini, ya, akan melihat punyanya. Saya panggil Bu Wida. Apa kabar, Bu Wida? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Apa judulnya? Saya lupa. Tunggu, Pak. Hah? Ini, Pak. Judulnya apa? Bilang dulu. Peningkatan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi dengan optimalisasi penggunaan kartu skor Puji Rohayati. Dengan optimalisasi penggunaan kartu skor Puji Rohayati. Oh, bukan itu ya. Yang kemarin telepon saya siapa? Yang kemarin ini saya. Bukan Bu Wida ya? Bu Marta ya? Iya, Bapak. Iya. Iya. Oke. Coba bilang ininya. Judulnya. Coba. Judulnya ya, Pak. Iya. Peningkatan capaian ibu hamil melalui jadwal kunjung guna memenuhi standar pelayanan. Jadi pada prinsipnya mereka itu, beliau-beliaunya itu, ibu hamil kan tidak rutin mengontrol dirinya kan ya? Ya. Sebenarnya sudah memeriksakan diri, Bapak, cuma kan tidak terdeteksi oleh saya, tidak tercover oleh saya. Jadi capaian saya rendah. Ke awal bilang begitu. Ke awal bilang begitu sih. Ya. Iya, kalau begitu didukung dengan kalau begitu didukung dengan WA group ya. Sudah, Bapak. Sudah saya buat sama sekalian jadwal kunjungnya itu. Terus disosialisasikan ya? Ya, Bapak. Ya. Tentang pentingnya pemeriksaan. Yang disosialisasikan awal. Itu ya, yang disosialisasikan itu adalah, tolong dicatat ini. Ya, sampai Bapak. harus bikin ini. Harus bikin jadwal ya. Iya, Bapak. Jadwal apa namanya itu? Jadwal pemeriksaan. Boleh silakan apa ya? Pemeriksaan ya. Jadwal pemeriksaan ya. Yang mana jadwal ini, Bu Marta, menjadi pedoman ya. Ya, selalu dikontrol, dilihat oleh anggota keluarganya. Iya, Bapak. Untuk pengingat ya. Oleh yang bersangkutan, oleh anggota keluarga ya. Kemudian jadwal itu ditandai dengan tanda tertentu. Iya, Bapak. Tanda tertentu. Misalnya warna merah boleh. Warna merah itu terus ditulisi. Waktunya kontrol, mana ya? Iya, Bapak. Waktunya kontrol, ditulis gitu. Didukung juga dengan WA group, gitu loh. Ya. Iya, siap, Bapak. Nah, anak-anak muda sekarang kan itu kan kreatif untuk bermedia sosial, ya. Apalagi yang namanya gadget ini kreatif itu, setahu saya. Nah,
Maka dengan demikian, ketika membuat grup WA, disepakati dan disosialisasikan bahwa gitu ya, apabila ada suara WA, ya, suara WA, misalnya seperti ada suara lagu-lagu dangdut, ya, lagu-lagu dangdut, sakit gigi, misalnya ini ya, berarti itu adalah pengingat, gitu loh. Berarti itu adalah pengingat untuk ibu-ibu melakukan kontrol besoknya atau hari itu, gitu loh. Baik, Bapak. Iya, itu yang saya pertegas ya. Iya, Bapak. Kemudian begini. Nah, tolong dicari. Karena ini adalah kontrol ya, kontrol. Karena ini adalah kontrol, kalau ada cari lagu-lagunya yang ada kaitannya dengan kontrol. Gitu loh maksud saya. Gitu loh. Misalnya contoh, tadi kan sakit gigi dah. Sakit gigi, gitu loh. Apa namanya itu? Kalau misalnya ada orang sakit gigi tetapi tidak rutin kontrol, berarti ada grup WA yang bernadakan lagu dangdut sakit gigi agar mengingatkan mereka, oh iya waktunya kontrol karena sakit gigi. Gitu loh, Mbak. Bisa diterima ya? Bisa, Bapak. Oke. Pertama, yang kedua, nah begini. Loh kenapa? Misalnya ini penguji bertanya, kenapa kok ngambil ini? Kan gitu kan? Bilang, selama ini para ibu-ibu hamil ya namanya ya? Iya, Bapak. Tidak dapat secara rutin. Itu ya, tolong ya. Katakan gitu ya. Tidak dapat secara rutin memeriksakan dirinya. Gitu loh. Gitu kan aja udah, nggak apa-apa wes. Gitu loh. Kemudian dikejar oleh pengujinya ini. Mereka tidak bisa secara rutin, apakah karena malas, apakah karena memang lupa. Dikejar begitu kemungkinannya kan? Iya, Bapak. Bilang aja lupa ya, tolong bilang lupa aja ya. Kelihatannya lupa Pak gitu atau Bu gitu ya. Ya. Iya, Bapak. Karena apa? Kalau misalnya terkait dengan malas dan sebagainya itu berarti itu kan harus kita ngambil terobosan-terobosan agar mereka tidak malas gitu loh. Karena ini kan yang diambil terobosannya kan melalui grup WA dan apa namanya itu, dan peningkatan fungsi jadwal gitu loh. Makanya saya katakan nggak kemarin-kemarin bilang begitu gitu loh. Tapi ini nggak apa-apa ya. Agak ini. Iya, Bapak. Oke, nggak apa-apa ya. Iya, Bapak. Bapak. Jadi ya memang kan malu. Kan pada awalnya kan katanya lupa kan gitu ya ibu-ibu itu. Sehingga kita kalau memang begitu betapa pentingnya untuk mengintensifkan fungsi jadwal. Di samping juga kartu kontrolnya itu. Itu ya. Iya, Bapak. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati, nggak apa-apa. Iya, Bapak. Karena penanganannya berbeda. Orang malas berbeda dengan orang lupa. Gitu loh. Kalau sering lupa ya memang penanganannya itu. Tetapi kalau malas berarti itu terkait dengan apa? Penyadaran. Gitu loh. Akan arti penting kontrol rutin. Kalau misalnya tidak, dampaknya kurang baik terhadap kesehatan kandungan dan bayi. Nah, pada saat sosialisasi harus menyampaikan itu. Begitu ya? Harus menyampaikan itu. Itu penting itu. Gitu loh. Tetapi sebaliknya, kalau sudah dapat secara rutin mengontrol dirinya, dampaknya bahkan bagus. Satu, kesehatan kandungan terjamin, kesehatan bayi terjamin, dapat melancarkan juga ketika melahirkan, dan layanan juga akan dapat secara baik dan benar, sebagaimana terjadwal, sebagaimana juga yang menjadi tugas kami, itu dan sebagainya. Itulah.
Itu aja, itu harus disampaikan ke dalam pada saat sosialisasi. Karena itu menjadi kewajiban kita ya. Iya, Bapak. Kewajiban kita. Apalagi teman-teman ini semua adalah bertugas di garis depan, memberikan pelayanan, pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat. Gitu. Keren. Ya, jadi teman-teman ini adalah petugas langsung ini memberikan layanan kepada masyarakat ini. Itu sangat baik ini, ya. Sangat baik ini. Dengan demikian harus memberi atau menjalankan tugas secara baik dan benar. Begitu ya Bu Anu ya, Bu Marta ya. Iya, Bapak. Kalau begitu tolong judulnya lihat sebentar. Paparkan sebentar. PowerPoint nggak apa-apa. Saya yakin kalau sudah begini caranya kita tidak banyak yang dirubah ya. Atau kalau toh ada perubahan, koreksi tidak mendasar dulu ya. Tidak mendasar. Udahlah, percaya. Saya yakin itu enggak percaya. Harus optimis gitulah. Optimis. Mohon maaf, Bapak masih dalam bentuk Word. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Loh, harus sudah bikin PowerPoint ya. Iya, Peningkatan Bapak. capaian kunjungan ibu hamil. Oh ya gitu ya, melalui jakun jadwal kunjungan. Oh ya wes gak apa-apa loh. Iya, Bapak. Oh ya wes benar ini. Ya wes benar ini. Tak kira jakun. Iya. Nggak nemu lagi. Gak ada masalah udah ini. Kok bingung ya? Soalnya kemarin kan tidak boleh pakai jadwal itu, soalnya sudah ada buku KIA itu, Bapak. Jadinya Iya, tetapi kan sampai bikin lagi toh. Iya, Bapak. Oh, nggak apa-apa. Percaya diri loh, ojo grogi. Ya, Iya, Bapak. wes gak ada yang perlu di sudah benar ini. Oh, jakun nih, jelas kan? Jakun nih. Gitu loh. Gitu loh ya. Iya, Bapak. Kalau yang di KIA itu kan hanya aja kan. Apa namanya itu? Ada jadwal juga ya. Iya, Bapak, ada. Tetapi ini kan iya, sampean bikin jadwal lagi yang lebih jelas kan gitu kan. Dan ada juga pengingat gitu loh ya. Pengingat. Itu loh, pengingatnya bagaimana? Warna-warnanya itu yang saya maksudkan. Ya. Nggak usah grogi. Wis bener ini. Ya. Wis bener ini. Sampai nggak usah apa-apa. Udah apa-apa. Gitu loh. Tapi yang terpenting itu adalah karena ini adalah mereka tidak ini. Kenapa kok tidak rutin kan gitu kan? Kenapa kok tidak tidak rutin yang tadi itu adalah karena mereka sering lupa gitu aja. Ya. Iya, Bapak. Wes, bungkus kapopo, santai aja. Jakun nih, berarti ini apa namanya itu gagasan kreatifnya jakun ya. Gagasan kreatifnya jakun. Kalau misalnya pengujinya bertanya, lo memang sebelumnya belum ada. Sudah ada Bapak. Tetapi jadwalnya itu dibuat masih kecil, gitu loh. Ada di KIA, tetapi yang saya buat ini, ya jadwalnya yang lebih besar, kemudian ada tanda pengingat, dan itu ditempelkan di rumahnya, gitu loh. Sehingga keluarganya bisa memantau, yang bersangkutan bisa memantau, dan kami mendukungnya dengan grup WA. Keren. Kayak ngomong penguji nih. Oh begitu ya, gitu. Ya? Iya, Bapak. Semangat. Yes, ayo bilang.
Semangat, Pak. Yes. Nggak apa-apa, wes. Ayo, yang lainnya siapa? Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ayo, yang lainnya siapa? Karena ini nggak mungkin semua deh sama anu ya. Bisa saya lihat ya. Bapak, ini Ya. yang Rizky, Pak. Ya. Saya kan ngambil judul itu kan tentang perawatan tali pusat. Nah, di sini apa namanya, Pak? Saya yang menemukan itu kemarin itu cuma 3 orang gitu, Pak. Terus saya penyuluhannya ini nanti biasanya kan ditanyain di situ banyak apa enggak gitu. Apa saya jawab 3 itu apa gimana, Pak? Ya. Jadi di desa itu adalah memang benar desa menjadi wilayah puskesmas ya. Iya, Bapak. Wajib puskesmas untuk memberikan itu, gitu loh, ya. Kemudian apabila lalai menangani itu, dampaknya kan kurang bagus buat kesehatan bayi juga kan? Iya, Bapak. Nah itu sampaikan, ya. Terus, karena wilayahnya adalah wilayah desa, gitu loh, Bu. Karena wilayahnya wilayah desa, di samping juga kami disediakan waktu hanya 1 bulan. Nah, kami memang sementara sekarang skopnya skop di desa, gitu loh. Ya, skopnya skop desa. Nah, yang ditengarai terkait dalam hal ini adalah 3 orang. Gitu aja nggak apa-apa. Iya, Bapak. Nggak apa-apa. Nanti untuk secara keseluruhan di wilayah puskesmas Tapen, Iya, Bapak. akan kami lanjutkan lagi, gitu loh. Desa ada beberapa desa, kalau misalnya itu jumlah banyak kan, padahal itu hal yang penting, gitu loh. Tapi sementara sekarang dulu 1 desa aja dulu, itu aja, ya. Iya, Bapak. Ya kebetulan saya kan menempatin desa yang saya ambil Ya. kasusnya. Jangan menyampaikan kalau di tempat Anda itu jangan sampai ada kesan memprioritaskan di desanya, jangan. Itu menjadi wilayah kerja puskesmas, itu aja, ya. Siap, Bapak. Tolong kiri kanannya penulisannya itu sebagaimana yang sudah pernah kita bahas ya. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik juga kan, dan susunan kata-katanya yang pas gitu. Jangan sampai terpotong. Misalnya kasih ibu gitu ya, K, kemudian sambungannya di bawahnya sih ibu, jangan gitu ya. Jadi yang utuh aja. Dan berupaya juga sedemikian suku katanya yang sesuai, yang utuh. Kecuali misalnya sangat tidak mungkin, ya apa boleh buat gitu. Tapi dengan kemajuan teknologi hal semacam itu sudah diatur, lebih banyak mungkinnya. Itu ya. Apalagi ibu siapa namanya ini sampai hari ini? Rizky. Ya, saya manggil ibu aja ya. Iya, Bapak. Enggak apa-apa, sudah dunia kerja kok. Sama dengan ini, saya biasanya sih nggak tega ngelihat masih muda-muda gini dipanggil ibu, nggak tega begitu ya. Tetapi karena memang sudah menjadi semacam keharusan budayanya itu ya, sehingga ibu nggak apa-apa ya. Bu Leli, Bu Nur, Bu Wida kan nggak apa-apa ya, apalagi memang sudah ibu kan. Gitu. Oke, silakan siapa barangkali? Masih ada waktu ini? Saya, Pak. Ya. Bu Nur. Iya, Pak. Ya. Kemarin judul saya peningkatan kepatuhan pasien hipertensi untuk kontrol rutin setiap 10 hari sekali berbasis rebus. Ini kemarin saya rencananya kan ngambil di puskesmas, Pak. Nah, kebetulan saya ini kerjanya di Pustu Bandilan. Bolehkah saya ganti di Pustu, Pak? Nanti seumpama saya targetnya tidak terpenuhi, karena Pustu ini kan wilayah kerja saya bisa mendatangi orang-orang hipertensi yang bersangkutan karena saya sudah punya datanya. Bolehkah saya ganti untuk tempatnya, Pak? Oh, nanti di dalam aja.
Substansi Pak? di dalamnya aja. Substansi yang ada di dalamnya aja. Oh, nggih. Ya, di situ aja. Oh, nggih. Ini jadi Ya, judulnya jadi tetap biar ya, Pak aja. ya? Ya, biar aja. Tolong Oke. agak besar dong. Tolong agak besar dong tulisannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Saya tak baca dulu, tak baca. Peningkatan Oke, Pak. kebutuhan pasien hipertensi untuk kontrol rutin setiap 10 hari sekali berbasis. Memang 10 hari sekali ya seharusnya ya. Enggak seharusnya sih Pak, cuman karena pemberian obat hipertensi itu rata-rata satu strip itu isinya 10, itu habisnya dalam 10 hari. Oh gitu ya. Ya. Ya wis, enggak apa-apa. Peningkatan kebutuhan pasien hipertensi. Berbasis rebus ya. Ya. Berarti ada pengingat juga kan ini? Nggih, Pak. Oke, buku kontrol juga kan? Iya. Nah, tolong Bu Nur, Iya, ketika Pak. sosialisasinya rencananya bagaimana? Sosialisasinya nanti ketika pasien datang itu di KIE di ruang tersendiri, karena di ruang poli itu biasanya kan diperiksa pasien. Saya ikut menemani, habis itu saya tarik sendiri untuk memberikan buku kontrol, terus saya masukkan grup WA sama pemberian schedule jadwal. Ya. Nah, ketika menyampaikan buku kontrol atau mensosialisasikan buku kontrol, termasuk juga semuanya sih, reminder juga ya, serta schedule ini, agar dibaca gitu loh. Agar dibaca, terutama buku kontrolnya ini. Iya, Pak. Nah, kepiye caranya Gi untuk memastikan bahwa beliaunya itu membaca atau tidak lah, ngono toh. Iya, Pak. Nah, kemudian reminder ini bentuknya, wujudnya berupa apa? Remindernya ini saya buat grup WA, nanti diingatkan di situ. Nanti sekalian untuk penyuluhannya lewat pemberian materi. Materi bisa, video bisa. Jelali itu ya. Ya, Pak. Sama dengan Ibu tadi itu Bu Marta. Mirip-mirip nih Bu Marta nih ya, Bu Marta. Skedulnya juga begitu ya, skedulnya juga begitu ya. Bikin yang agak besar dikit, dilipat aja terus dipasang di rumahnya agar semua bisa memantau gitu loh. Baik, Bapak. Ya, Pak. Tanya sekali lagi, Pak, untuk contoh reminder, buku kontrol dan schedule ini apa harus kita show-kan di ini, Pak, di pas waktu ujian besok tanggal 17 ya, Pak? Apa Iya, harus dibawa itu. Harus dibawa. Harus besok ini ya, 17 ini ya. Ya. Belum, baru rencana. Ya. Oh, ya. Jadi kalau ditanya oleh penguji itu, kalau ditanya bagaimana, tolong Anda cerita misalnya ya. Tolong Anda cerita bagaimana rencananya untuk melahirkan rebus itu. Cerita itu, sampean. Ya, cerita ya. Iya, Pak. Nah, kemudian ceritanya itu harus diwujudkan nanti. Oh, siap. Pada saat sosialisasi, pada saat aktualisasi, dan pada saat seminar besok 1 bulan yang akan datang, dibawa itu 3 hal ini. Iya, Pak. Itulah namanya bukti fisik kunci, bukti kunci. Iya, Pak. Output kunci. Jadi sekarang enggak harus jadi dulu, enggak apa-apa ya, Pak? Tidak. Ini untuk semua ya. Tidak harus jadi ini sekarang. Gitu loh. Tetapi misalnya seperti tadi disampaikan oleh Bu Marta misalnya, kami sudah bikin grup WA, ya wis mboten nopo-nopo, tapi anggap bahwa bikin grup WA-nya pada saat besok, pada saat aktualisasi gitu loh, Bu Marta ya. Iya, Bapak. Memang belum buat kok, Bapak. Oh, belum ya? Ya wis, ya. Itu. Ada lagi yang lain? Bu Nur? Dari saya sudah, Pak, cukup. Terima kasih, Pak Dewa. Santai ya, semangat ya. Pak. Semangat. Bisa. Insya Allah bisa. Iya. Jadi siapa yang bikin? Yang bikin ini siapa? Saya. Iya. Iya. Terus yang menjawab siapa? Saya, Pak. Iya. Yang paling tahu siapa? Saya. Iya, itu loh. Pegangan itu. Iya. Santai gitu. Jadi jelek-jeleknya hasil kita harus kita pertanggungjawabkan. Hasil kita, hasil kue, kan gitu kan? Iya, Pak. Tapi hasilnya wah, biaya. Hasilnya api ini.
Jan, wapi poli punya siapa? Ini bukan punya saya, ini dibuatkan orang. Lain, beda rasanya. Iya kan? Beda rasanya. Gitu loh. Oke, yang lain silakan. Bapak mau nanya tentang Apa dirimu? Rizky, Bapak. Rizky lagi. Gak apa-apa, ayo. Mau nanya format tulisan, Bapak, sama ukuran kertas. Oh iya sih. Iya, lali Pak Dewa itu. Nanti ya. Nanti ya. Si. Dia. Anu ke grup aja wis. Ya wis, pokoknya nanti deh ya. Ada lagi yang lain? Mohon izin bertanya, Pak. Saya Budian. Oh ya, monggo. Ini saya mau tanya yang tentang isu, Pak, tapi bukan isu yang saya ambil. Cuma isu dari beberapa isu yang kemarin, Pak, kan ada revisi. Yang punya saya kan awalnya kepatuhan petugas untuk memilah sampah. Itu kan kemarin dirubah jadi banyaknya sampah medis dan non-medis yang masih tercampur. Saya kalau banyaknya, kalau dirubah beberapa boleh atau enggak? Soalnya kalau banyak enggak banyak gitu loh, Pak. Ayo, guyu ya. Lingkungan kan, ini kan terkait dengan orang-orang kan, terkait dengan konco-konco juga kan. Masa aku orang disiplin rek ngono toh? Iya kan? Biar aja, banyak aja, beberapa yang kurang valid itu. Oh, jadi kata-katanya banyaknya sampah medis dan non medis yang masih tercampur begitu nggih, Pak? Iya. Itu yang diangkat itu ya? Bukan, Pak. Oh, ya wes, nggak diangkat itu ya nggak apa-apa. Oh, gitu. Iya. Bukan diangkat, Pak, takutnya nanti dikoreksi gitu. Wes, nggak apa-apa. Oh, tapi yang diangkat itu ya harus berdasar, harus kurang valid. Bukan, Bapak. Nggak apa-apa, ya. Matur nuwun, Bapak. Iya, sama-sama. Tak kira, saya juga lupa itu. Oke, monggo. Yang lainnya? Ini dengan kehadiran kalian ini, seneng kantornya, gitu loh, saya maunya. Seneng, gitu loh. Seneng kantornya dengan kehadirannya seorang Bu Dian, Delvis, itu, gitu loh. Biar pimpinannya biar begini, aduh saya senang sekali, alhamdulillah kehadiran dengan yang namanya Bu Marta, agar begitu, gitu loh. Iya kan? Senang nggak begitu tuh? Tapi agar jangan sampai pimpinan mengatakan, aduh ada saiki kok ini yo, ini jangan gitu ya, jangan ya, gitu loh. Saya sangat senang dengan kehadirannya seorang Leli itu, bersyukur gitu loh orang-orang di situ, teman-teman dan sebagainya. Oke? Ada lagi yang lain, masih ada waktu, nih panjang waktunya masih ada ini, wis. Permisi Pak Dewa. Ya, Saya Gita, Bapak. Bapak, kemarin saya konsultasi dengan mentor terkait dengan hasil rancangan aktualisasi ini. Untuk saya sendiri kan inovasinya itu Satgas GPS, gitu Bapak. Kemudian dari mentor itu melihat laporannya. Untuk di mentor itu menyarankan supaya lebih diperinci lagi Satgas GPS itu apa sebenarnya. Kalau misalkan saya membahasnya di laporannya itu ditambahkan rencana struktur dan uraian kegiatan dari Satgas GPS-nya itu? Boleh, bagus. Dan bahkan penambahannya begini. Kalau misalnya dibiarkan, tidak ada Satgas GPS, akan berdampak pada ini gitu. Ya? Laporannya gitu. Iya. Karena waktu materi sebelumnya kan sudah ada kan? Kalau nggak salah lah ini, kalau nggak salah di agenda yang ketiga kan,
Oh, Kan iya. sudah ada itu. Kalau misalnya dibiarkan ini akan berdampak seperti ini kan gitu kan. Ya. Jadi di atas dasar itulah berkepentingan untuk menangani itu semua. Ada lagi yang lain? Bapak untuk Tapi jangan ditanyakan tentang harga minyak ya. Saya tidak bisa menjawab itu. Karena di mana-mana minyak lagi langka ini. iya, Pak. Gimana lancar minyaknya di Probolinggo? Kok Probolinggo? Bondowoso, Pak. Bondowoso. Kadang juga kehabisan, kadang ada gitu, Pak. Nah, itu di mana-mana itu. Oke. Tapi jangan tanya itu, ya, yang lainnya. Bapak, izin bertanya juga Bapak, untuk urutan di PowerPoint Bapak, yang kemarin itu awalnya kan judul, kemudian tujuan, latar belakang, gagasan yang diangkat itu apa nih Bapak? Apabila ditukar tempat setelah membahas tentang AKPL dan USG baru kita mengangkat gagasan, urutannya bagaimana Bapak? Apa boleh? Boleh, itu style kalian ini ya. Oke. Itu tidak harus itu, hanya saya kan menyampaikan kemarin itu sesuai dengan style saya, gitu loh. Maka dengan demikian ketika menyampaikan judul, pasti pertama itu judul kan gitu kan, itu udah pasti. Tetapi jangan hanya jelas judul menutup ceritakan itu, gitu loh. Kenapa kok sampai lahirnya seorang yang namanya Dita Santika? Karena dulunya ayahnya adalah merayu dulu ininya, ibunya, itu loh. Pertamanya ibunya nggak mau dirayu oleh ayahnya. Wah, akhirnya mau, akhirnya sampai dan sebagainya lah, misalnya. Ojo langsung yang bernama siapa? Dita Santika. Hanya Ojo mengono to ae, gitu. Tapi wah dulu lahirnya Dita Santika ini, ibunya begini, begitu dan sebagainya. Semacam itulah. Boleh. Nah, boleh. Oke. Siap, terima kasih Pak Dewa. Ya, sama-sama. Siap ya? Yes. Siap. Yes. Itu dong. Itu namanya siap. Ini guyu kok. Delvis ini guyu tok iki. Ayo. Gimana? Saya mau bertanya. Langsung dia wes. Ayo. Ini orang disebut namanya gak bertanya. Ini untuk judul kan kemarin disuruh membuat itu Pak, mencari nama kelompok. Nah untuk nama kelompok kadernya ini kan keren saya. Untuk kerennya ini singkatan Pak. Ini boleh singkatan gini apa harus dijelentrekkan begitu Pak? Kalau di jadwal di judul gini dijelentrekkan si AE. Keren itu singkatan apa? Ini kader remaja Nogosari. Sayanya ini artinya bagus. Jadi kelompok kader remaja Nogosari yang bagus begitu Pak. Iya, pertama dijelentrekkan si AE. Tetapi nanti nggak usah gitu loh. Yang berikutnya nggak usah. Yang ini saja ya Pak ya. Tapi ini biar iya. Jadi gitu. ini sesuai kepanjangan. Kan gini kan, terus dalam kurung di bawahnya, atau di, nah coba kelompok, loh, Ojo huruf gitu. Oh, yang di hanya kerennya aja ya, keren sayanya aja ya. Iya, yang kepanjangan hanya kerennya aja, Pak. Kerennya aja. Coba tulis dulu, Ini. Ya. Nggih. Di kaitannya kader remaja Nogosari dengan keren itu di mana? Ini Ayo, jawaban, ayo. Mana? Aduh iki keren. Kader ren. Oh, ngono tak kerap. Iya. Keren, ayo.
Sulit Kak cari nama. Ya wes gak apa-apa. Wes gak usah disingkat, wes gak usah diperpanjang, wes. Gak usah dipanjang, wes. Kecuali Ya. bisa ditanya penguji, ngono ya. Oke, Pak. Iki ono-ono aja pekso-pekso. Tapi kreatif juga ya, wes gak apa-apa, wes. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Keren ya. Kartu remaja, kelompok, kartu remaja. Gak usah mikir manusia, iki waktunya udah Senin kalau Bu Sintami ya. Ayo, sing lainnya apa? Sing lainnya. Terima kasih. Wes. Enggak, Pak. Oh, itu Pak mau tanya. Saya kan kemarin itu buat kuesioner. Jadi itu rencananya kuesionernya kan saya takutnya kan kurang valid kalau hanya dari saya tanya ke siswa-siswanya itu, Pak. Jadi saya kemarin itu buat kuesioner yang ceritanya nanti kuesionernya itu sudah ada sejak lama begitu. Iya. Iya, enggak apa-apa. Bagus. Ya, Kak. Terima kasih, Pak. Oke. Gitu loh, kayak Bu Nur itu selalu senyum dia, optimis. Gitu. Semuanya terlihat ini ya. Oke. Bu Leli, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Yo, wes. Gak ada tanya ya. Wes berarti udah siap lo ya. Ya, Pak. Ini kepala sukunya ya apa iki? Kepala suku nih iki, Sintami iki. Dia main iki. Apa sih judulnya Bu Sintami? Peningkatan kesadaran para ibu menyusui Oh. Nah, ini kesadaran dalam pemberian terus ASI eksklusif bayi usia 0 sampai 6 bulan melalui Sri Kandi ASI. ya, wes. Apa wujudnya Sri Kandi ASI ku lali ya? Kelompok pendukung ASI, Pak. Oh, bikin kelompok ya? Ya. Iya, bikin kelompok. Ya. Ngambil satu Tolong pada saat sosialisasi Bu Sintami ya, tolong ya. Jadi memberikan penyadaran kepada ibu-ibu akan arti penting. Muncul ini aku di rekaman. Ya. Akan arti pentingnya itu, ya. Tolong disampaikan ya. Iya, Pak. Jangan sampai dilalaikan itu. Nanti kan pertamanya tuh bikin kelompok pendukung ASI-nya ya, Bapak. Iya. Terus habis itu kan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu menyusui, itu yang melakukan saya sama kelompok pendampingnya itu, Pak. Iya. Begitu. Ya, tolong yakinkan mereka, ya, tolong yakinkan mereka karena ini terkait dengan kesehatan bayi. Gitu loh. Itu berikan pilihan. Ayo panjenengan lebih memilih mana? Lebih memilih anak sehat apa memilih anak sakit, gitu kan aja, berikan pilihan yang kira-kira menyudutkan, gak apa-apa, gitu loh. Iya, Pak. Ini kesehatan generasi ini, tapi generasi anak kan, ayo lebih memilih mana, gitu. Ya sehat Bu, pasti begitu kan, kalau sudah memilih sehat, berikan ASI itu anak, gitu loh. Gak usah penampilan segala macam, panjenengan penampilannya, keren, kenceng. Tetapi kalau enak sakit gimana? Enak apa enggak? Gitu kan aja. Memberikan motivasi, ya. Baik, Memberikan Bapak. motivasi. Itu sangat tergantung loh, itu loh ya, pada penyuluhan loh ya. Tetapi harus ada kegiatan kunjungan secara mendadak, Bu. Kunjungan secara mendadak. Ya nanti habis 1 minggu setelah penyuluhan mungkin didatangi kunjungan rumah. Iya. Untuk mengevaluasi. Iya, untuk mengevaluasi dan bahkan ini bukan guyonan ini, Dan bahkan periksa benar keluar apa enggak. Gitu loh. Itu kehadiran sampean itu betul-betul bermanfaat ini.
gitu loh, ya. Betul-betul keluar apa enggak? Biar enggak pura-pura aja gitu loh. Oke? Oke, Bu Iya, Pak. Sintami? Nah, oke, begitu ya. Oke, Pak, siap. Ya. Itu demi kesehatan anak, kasihan itu. Oke, yang lainnya barangkali. Masih ada waktu lagi 15 menit. Betapa disayangkan kalau ini kita sia-siakan. Oke, Sintami sudah. Bu Aisyah ini kejanis. Piye kabare Bu Aisyah Susanti ini? Alhamdulillah Kenapa? sehat, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, lancar-lancar kah? Ya, Proses kemarin kan sudah konsul via WA sama telepon dengan Bapak. Iya. Oke, Bu Rizky ini loh. Sudah Bu Rizky sudah. Bu Denvis sudah, Bu Sintami sudah. Bu Marta sudah, Bu Leli sudah, Bu Nur sudah, Bu Wida sudah. Denvis sudah. Wis kabeh. Nah, terus ngapa saiki? Ngapa saiki? Ngapain sekarang? Oke. Jadi itu tolong untuk dilakukan sebaik-baiknya, ya. Tolong lakukan sebaik-baiknya karena ini adalah merupakan bentuk kerjasama kita, ya. Kerjasama antara siapa? Antara peserta, penyelenggara, dan WI, coach. Itulah bentuk kerjasama kita. Kerjasamanya untuk bisa berjalan dengan baik itu, gimana caranya? Harus menjalankan perannya masing-masing. Peserta itu sendiri menjalankan perannya untuk membantu dirinya sendiri, ya kan? Loh, kok bisa, Pak? Iya. Membantu dirinya sendiri untuk selalu mengisi dirinya. Selalu membuat dirinya bisa lancar bertugas. Gitu loh. Kemudian membantu dirinya agar bisa memberikan terbaik kepada yang dilayani. Siapa yang dilayani? Warga, masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. Oke, itu caranya untuk kerjasamanya. Sedangkan Widya Suara itu bertugas untuk memberikan apa? Memberikan motivasi, ya, memfasilitasi, mencari kemudahan bersama-sama, belajar bersama-sama, itulah berdiskusi bersama-sama, ya, menyampaikan materi, berdiskusi bersama-sama, itu tugasnya. Nah, kemudian penyelenggaranya bagaimana? Penyelenggaranya adalah menyiapkan sarana dan prasarananya, ya. Kemudian memfasilitasi juga kawan-kawan peserta ini sendiri agar selalu siap untuk melaksanakan tugas-tugasnya ini selama diklat ini dan sebagainya. Itulah namanya kerjasama. Kalau sudah kerjasama itu berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan baik, niscaya nanti menjadi lulusan yang baik, ya. Jadi bukannya kita berpikir saat sekarang saja, ketika diklat saja, tetapi bagaimana kita nantinya dapat untuk menjalankan tugas dengan baik. Sehingga nantinya kita membuka pintu. Pintunya apa? Pintunya itu pintu pegawai negeri sipil. Ceklek. Yang buka, masuk ruangan. Nah, di ruangan itulah akan menemukan kawan-kawan kita, ya, yang senior, yang memiliki karakter yang berbeda-beda, yang memiliki selera yang berbeda-beda, yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, yang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Gitu. Nah, kalian dengan sebagai orang baru yang masih putih, ya, sebagai orang baru yang masih putih ini,
agar jangan sampai menyalahgunakan keputihannya ini. Kok keputihan ini? Sorry ya, bahasanya kok. Kertas putihnya ini. Agar jangan sampai salah memberikan atau menuangkan, menuliskan itu kertas putih ini. Bagaimana kertas yang masih putih ini bisa untuk kita tuangkan berupa pesan-pesan, ya kan ya, pesan-pesan positif. Jangan ternoda, ya, jangan ternoda. Nah, apa yang dapat saya lakukan agar dapat saya menuliskan sesuatu yang penting terhadap kertas yang putih itu? Menuliskan diri saya itu, memanfaatkan diri saya yang masih putih ini, yang bermanfaat dan sebagainya. Yang dapat dituangkan di situ adalah materi-materi berakhlak. Materi-materi berakhlak itu materi-materi terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Harus sadar kedudukan kita sebagai seorang pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil yang apa? Yang smart, ya kan? Yang smart. Nah, dengan demikian kita dikelola sedemikian rupa oleh siapa? Oleh mengelolanya, oleh pimpinan, ya, oleh pimpinan, oleh yang memiliki kewenangan untuk ini sebagai SDM, dikelola sedemikian rupa agar kita menjadi SDM yang siap memberikan layanan. Itu digoreskan seperti itu. Ada kalanya juga suatu saat nanti ada pengaruh-pengaruh, ajakan-ajakan untuk tidak berakhlak. Nah, kepiye caranya? Kan gitu kan? Apakah misalnya ini contohnya, misalnya ya, mudah-mudahan kita tidak menemukan seperti itu. Gitu. Gimana caranya? Nah, itu sangat tergantung dari sejauh mana kemampuan Anda untuk mengisi diri kita sebagai orang yang berakhlak. Sebagaimana kemampuan kita untuk membiasakan diri, itu yang terpenting, kawan. Itu yang terpenting. Makanya agenda 4 apa judulnya? Agenda 4 itu apa, Bu Aisyah? Mas lali lo ya, Pak selentik ini. Pak Dewa nggak mau ini. Agenda 4 judulnya apa? Kedudukan dan peran ASN, Bapak. Pak selentik tenan iki. Ayo. Pak selentik tenan iki besok ya. Kedudukan dan peran ASN. Tolong catat ya. Hah? Habituasi Salah, dan kan itu. aktualisasi. Habituasi. Iya, Habituasi, Bapak. Maaf keliru. Awas. Nah, siapa yang Raisa ini? Tak evaluasi sih, bukan aku, nggak mau. Nggak mau. Nanti ketemu nanti pada saat di Bondowoso, ya. Kemudian ditanya oleh Widya Suara yang lainnya nggak bisa. Kelompok saya ini tak seneni. Wes tak seneni. Tak seneni. Pak Dewa gak main-main ini. Gitu ya. Agenda 4 apa? Bu Riki? Habituasi dan aktualisasi, Bapak. Iya, habituasi. Artinya habituasi itu apa? Lali toh? Pembiasaan. Biasaan. Yang dibiasakan apa? Sikap. Nah, ya, yang dibiasakan itu sikap perilaku bela negaranya yang semula misalnya belum biasa kan? Susah, Pak. Ya, yang dibiasakan adalah nilai-nilai dasar pegawai negeri sipilnya itu, berakhlaknya itu yang dibiasakan, gitu loh. Karena apa? Karena kan tidak mudah itu ya. Makanya diawali dengan apa dulu itu? Ayo, kan ada apa? Kura-kura kan? Ingat apa enggak? Ingat, Bapak. Kura-kura itu bagaimana? Kalau Kura-kura sering dielus, kepalanya akan keluar, Bapak. betul. Kalau awalnya kan disembunyikan tuh kepalanya itu. Kenapa? Karena belum biasa dia. Tapi kalau sudah sering dilakukan menjadi biasa kan menjadi mudah ini. Bersahabat jadinya. Itu loh.
Itu semuanya kan ada maknanya itu. Itu loh. Oke? Itu. Nah, tapi itu semuanya dibiasakan. Pembiasaan. Lu nggak mudah, Pak. Soalnya begini. Yang mengatakan mudah itu siapa? Ya, memang tidak mudah memang itu. Tetapi menjadi kewajiban kita untuk membiasakan diri hal-hal yang baik dan benar. Kalau sudah membiasakan diri, sudah membudaya, merasuk dalam diri kita, dalam sanubari kita, tidak sulit. Terutama keseharian kita akan penuh dengan kenyamanan. Keseharian kita akan merasa enak, merasa nyaman. Tidak dikejar-kejar oleh rasa salah. Ayo, iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya. Tidak dikejar-kejar oleh rasa salah, oleh rasa bersalah. Makanya kalau orang tidak jujur, nyaman enggak? Enggak enak. Pasti udah, kuncinya pasti udah itu. Itu sudah pasti itu. Boleh dibantah lah, enggak benar. Pasti itu. Enggak nyaman. Gitu loh. Jujur. Kacang hijau. Begitu ya kawan-kawan ya. Jadi ini mengingatkan bukan untuk kalian aja, tetapi mengingat juga untuk diri saya sendiri. Ya, buat diri saya sendiri karena ya ada kalanya juga kita lupa. Ada kalanya juga lupa dan sebagainya. Jadi kita sehari-hari bisa nyaman, enak. Gitu lah, ya, nyaman. Kalau sudah berbuat sesuatu yang baik dan benar. Oke kawan-kawan, masih ada waktu 5 menit sebelum kita akhiri. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau sudah tidak ada, siap ya? Siap? Siap. Siap, Pak. Siapnya masih loyo ini, nggak mau saya. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Pak tanya lagi Pak Dewa. Iya, sopo ini dirimu? Sintami Pak. Sintami. Ya wes, ayo. Pak, untuk seminar aktualisasi besok, apakah teman-teman 10 ini aktif semua Zoom-nya, Pak? Nah. Mas, halo. Mas Danan mana? Apa hanya yang seminar saja? Biasanya kalau, jadi begini, saya jawab begini ya. Kalau langsung, seminar langsung, tatap muka langsung, yang lainnya di luar. Yang masuk di dalam itu yang bersangkutan aja sama mentornya. Gitu loh. Nah, karena ini persoalan seperti ini kan, coba tanya nanti Mas Anu ya, penyelenggara ya. Oh iya Pak. Gitu. Karena apa? Karena kan kalau misalnya tidak langsung kan menyusahkan juga kan, untuk melihat bagaimana teman-teman sudah selesai apa belum kan gitu kan, gitu loh. Sana, tapi tanya nanti Mas Danan ya, Mas siapa namanya itu? Ya. Tapi yang jelas besok pada saat seminar langsung, yang lainnya di luar kelas. Yang maju adalah yang bersangkutan aja. Begitu. Oke, apa lagi yang lain? Cekap, Dita Santika Putri, Budian Purwati, Shintami Atma Negara, Rizkyatun Hasanah, Aisyah Susanti, Delvis Eka UMOP, Wida Legi Lestari, Si Murah Senyum Nur Lailatul, Leli Dwi Shel, Marta Rosita Mayangsari Putri.
guyu. Pak Dewa Wono ai. Orang ngantuk. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya dan selamat bertugas ya. Terima kasih, Pak. Ya, tetap kita komunikasi melalui WA ya. Ya, Pak. Terima kasih. Bapak, terima kasih, Bapak. Saya izin keluar ya Mas ya. Monggo, lanjut, Bapak. Terima kasih ya.